Selamat pagi buat semua teman-teman pencinta tanaman anggur dan terutama khususnya buat semua teman-teman yang sedang belajar menanam anggur di pot ya. Pagi ini jumpa lagi dengan saya Pak Rusdi di Remy Garden. Hari ini saya akan membahas anggur Transfiguration saya yang pernah berapa kali saya upload di YouTube ya. Yang mana anggur Transfiguration ini sudah berbuah secara tidak sengaja pada waktu saya melakukan pembentukan cabang sekunder dan tersier. Waktu itu ada cabang sekundernya yang saya gunting ujungnya untuk menahan pertumbuhannya ya. Dan ternyata muncul beberapa cabang, dua di antara cabang yang muncul itu membawa bunga kecil-kecil ya. Kalau nggak salah waktu itu dari cabang sekunder ini ada 4 yang tumbuh ya. 2 membawa bunga, yang 2 saya buang karena tidak membawa bunga ya. Saya putuskan bunganya, saya coba saya pelihara mau lihat gitu ya. Ternyata bunganya tumbuh dengan bagus, menjadi lebih besar dan akhirnya menjadi buah ya. Yang lumayan bagus juga ini bunganya ya. Yang 1 besar dan bagus, yang 2 agak kecil ya. Jadi hari ini kita akan melakukan seleksi terhadap buah yang sudah berumur. Kalau kita hitung dari sejak saya gunting ini, berarti ini umurnya kira-kira sudah 7 minggu ya. Ini udah 7 minggu atau kira-kira 50 hari kira-kira lebih kurang. Ya, dari sejak saya potes pucuknya, sejak saya gunting pucuknya si sekunder ini, lantas tumbuh bunga sampai sekarang ini udah 7 minggu, udah 2 bulan kurang 1 minggu. Ya, udah sekitar 52 atau 53 hari tepatnya, saya nggak pasti ya. Jadi kita akan seleksi nanti. Pertama-tama kita akan seleksi buah yang ada di sini ya. Kita akan buang semua bunga-bunga yang kecil. Kita hanya buah-buah yang kecil, kita hanya tinggalkan buah yang bagus dan besar ya, supaya nutrisinya fokus untuk buah yang sudah besar aja. Satu itu. Kedua yang akan kita lakukan adalah kita menseleksi ulang lagi ya, sekunder dan tersier yang tumbuh di sini ya. Seperti kita lihat di sini ya. Dari batang primer di sini, kita lihat ini adalah batang primer ya, yang tumbuh ya ke atas ya. Dari batang primer ini tumbuh ke samping di sini. Asalnya dulu adalah tunas air yang tumbuh saya pelihara menjadi sekunder. Di sini batang primernya terus ke atas ya, saya belokkan, ini juga menjadi sekunder. Di sini tumbuh satu lagi dari tunas air yang saya pelihara juga menjadi sekunder berikutnya. Berarti di sini di Transfiguration di sini ada 3 cabang sekunder. 1 yang ini ya, ini 1, ini 2 yang berasal dari primernya ya, ini yang ketiga. Tapi seperti kita lihat di sini ya, dari 3 cabang sekunder ini, yang 1 ini dia lebih vigor ya, pertumbuhannya cepat dan bagus. Apalagi sekarang dia ada 3 tandan buah di sini ya, sehingga boleh dibilang mungkin hampir semua nutrisi dari yang dihasilkan dari pohon ini masuk ke sini ya, karena di sini ada buah ya. Pohon ini fokus dengan buah dan pertumbuhan dari salah satu cabang sekunder dari 3-nya. Jadi sekarang mau nggak mau saya harus memilih ya. Di sini ada 1 batang sekunder yang paling banyak punya tersier ya. Tapi tersiernya tidak tumbuh dan tidak berkembang dengan bagus ya. Di sini yang 1 lumayan tumbuh tersiernya. Jadi kesimpulan saya anggap bahwa
karena saya sudah memelihara buah ini, ya, kita akan fokus ke salah satu cabang sekundernya yang ini, ya. Ini kita pelihara juga. Jadi kita akan pelihara 2 saja cabang sekunder, ya. Jadi cabang sekunder yang di bawah, yang melingkari bawah ini akan saya buang karena tidak berkembang dan percuma saya pelihara, ya. Ini akan hanya menghambat pertumbuhan yang 2 ini, mengganggu, ya. Kita fokus ke yang 2 ini, ya, terutama cabang sekunder yang ada buahnya, ya. Jadi yang ini akan saya buang, ya. Nanti cabang tersier yang baru akan kita tumbuhkan lagi setelah selesai panen pembuahan dari cabang sekunder yang ini, ya. Kita akan bentuk ulang lagi baru tersier baru dari cabang yang 2 ini, ya. Dari sekunder yang 2 ini akan kita bentuk tersier baru. Jadi yang 1 kita akan buang, ya. Kita buka dulu tali pengikatnya. Kita buka semua tali pengikatnya. Ya. Ini kita anggap cabang sekunder yang gagal, ya. Kalah bersaing tumbuh dengan yang 2. Jadi kita buang aja. Cukup 2 sekunder, ya. Ini kita gunting di sini. Masih ada pitanya 1. Kita lepas. Ya. Jadi ini adalah cabang sekunder yang kita buang 1, ya. Jadi kita nggak perlu sayang kalau kita anggap bahwa ini sudah kurang bagus, ya, kita buang aja, ya. Kita fokus ke yang 2 ini, kita buang, ya. Oke, ya. Berarti di sini sekarang cuma ada 2 cabang sekunder, ya. Di sini 1, di sini 1, ya. Ada 2 cabang sekunder, ya. Di sini ada tersiernya, di sini ada tersier 2 juga, ya, dengan masing-masing 2 tersier. Jadi nanti kita akan bentuk ulang lagi tersiernya semua setelah anggur ini kita sudah dipanen, ya. Oke, sekarang saya akan ke sebelah sini, ya. Ini kita akan mulai melakukan seleksi terhadap buah anggur ini, ya. Seperti kita lihat, ya, di sini ada beberapa anggur yang kecil seperti ini, ya, di dalam. Ini sebaiknya kita buang aja, ya, supaya mengurangi beban nutrisi. Kita menggunakan gunting yang pendek, kecil, ujungnya runcing dan tajam, ya. Jadi memudahkan, ya. Jangan pakai gunting yang panjang, karena kalau pakai gunting yang panjang, saya pengalaman pernah, ya, ini bisa salah gunting, nanti ujungnya bisa menggunting buah anggur yang tidak ingin kita gunting, ya. Di sini ada beberapa buah kecil-kecil, kita buang aja semua, kita bersihkan. Mudah mengontrolnya kalau guntingnya kecil seperti ini, ya. Kita cari lagi, ya. Di sini ada lagi, ya. Nah, ini kita gunting. Di sini juga ada beberapa yang kecil, ini lagi, ya, kita gunting. Ya, di sini ada juga, ya. Ini kita gunting. Nggak banyak di sini buahnya yang terlalu kecil-kecil, jadi lumayan merata pertumbuhan si
buah dari anggur Transfiguration ini. Mungkin karena ini dulu udah pernah saya semprot dengan GA3, jadi udah agak lumayan jarang ya buahnya. Jadi tumbuhannya lumayan bagus dan merata ya. Kita lihat lagi, kalau buah ada yang bertumpuk di dalam, sebaiknya kita buang ya. Di sini ada buah yang lumayan besar sebetulnya, tapi dia bertumpuk di dalam. Ini sebaiknya kita buang aja ya. Ya, ini ada buah yang sebenarnya nggak kecil, tapi karena di dalam bertumpuk kita buang supaya mencegah dia nanti jadi besar dan pecah. Ini juga ada satu ya, agak kecil dan di dalam ya, kita buang aja ya. Ya, ini kita buang ya. Untuk yang sebelah sini kelihatannya sekarang sudah lumayan bagus. Nanti kita lihat 1 bulan ke depan ya, kalau misalnya, atau 2 minggu lah, 2-3 minggu ke depan, kalau misalnya dia kelihatan rapat lagi, kita seleksi lagi sekali lagi. Biasa aja seleksi buah tuh, kalau buahnya tandanya lumayan besar, bisa 2 kali ya. Ini yang sebelah ya, ini ada yang kecil-kecil, kita buang. Sini ada juga ya, berapa yang kecil ya. Sini ada yang di dalam, kita buang ya. Oke. Ini juga nggak banyak ya buah yang kecil-kecil, karena emang dompolannya kecil. Ini dalam ada 1 ya, ini kita buang ya. Ini ada. Oke, sementara sudah cukup bagus ya. Nanti kita akan seleksi lagi buahnya ya. Seleksi lagi buahnya ya. Sini ada yang paling kecil, di sini ada banyak buah kecil-kecil yang kurang bagus ya. Ini kita buang aja ya. Nah, itu dulu kita buang. Ini kita buang aja, buah kecil-kecil ini nggak bakal jadi bagus ya. Ya. Ini kita buang. Oke, ini sudah kita seleksi. Cuma ada sedikit di buah di sini ya, cuma ada sekitar 10 atau 12 buah ya. Yang penting sekarang semua buahnya adalah buah yang bagus dan berpotensi untuk menjadi buah yang besar ya. Nah, sementara ini sudah selesai seleksi ulang cabang sekunder dan tersier, sudah selesai. Seleksi buah sudah selesai. Masih ada 1 lagi yang akan saya kerjakan. Di sini kita lihat ya, pertumbuhan cabang tersiernya yang sudah terlalu panjang, semakin tinggi. Ini kita harus tahan di ujungnya ya, supaya fokusnya ke buah. Kemarin sudah pernah saya tahan sekali di sini, dia tumbuh lagi. Ya. Oh, di sini saya pernah tahan di kemarin ya. Ini ya kemarin ya. Tuh. Ya. Saya tahan, dia tumbuh lagi. Ya. Oke, sekarang kita akan potong lagi ya di sini ya. Dari kita hitung dari sini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di atas 10 ini mungkin kita potong aja dulu. Atau 11 lah ya, di atas 11 ini. Oke, ini kita potong di sini. Kenapa kita potong?
kita tahan dulu biar dia fokus saja dengan pertumbuhan ini. Pertumbuhan panjangnya si pucuk cabang tersier ini kita rem dulu. Kita axle brake istilahnya. Di sini juga ya. Ya kan saya tahan di sini pertumbuhannya. Ya. 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 Kita tahan di situ pertumbuhannya. Ya. Nanti dia akan tumbuh lagi dari samping tunas-tunas air ya. Tunas air ini juga ujungnya kita tahan aja, kita potong. Ya. Pertumbuhan pucuk-pucuk sementara kita rem ya. Nanti bisa kita ulang lagi ya. Pertumbuhan pucuk-pucuk ini bisa kita ulang lagi, dia akan tumbuh lagi dari sampingnya. Ya. Ya. Pucuknya kita buang. Di sini juga ada. Ya. Kita buang aja pucuknya. Yang di sebelah sini juga ya. Ini udah pernah saya potong pucuk-pucuknya. Ya. Kita potong aja pucuknya. Oke. Jadi dengan begitu nutrisi yang ada di cabang sekunder ini dia lebih bisa fokus ke buahnya. Ya, ini daun semua kita pelihara dari bawah sampai ke atas semua saya pelihara, saya biarkan. Karena semua daun tuh punya andil dalam memasak nutrisi. Ya. Nutrisi yang di sedot oleh akar di dalam tanah, ya, masuk ke batang akan dimasak dulu oleh daun sebelum nanti digunakan ya oleh tanaman ini ya. Jadi bukan langsung yang sedot dari akar langsung dia udah siap pakai. Sebetulnya enggak ya. Nutrisi yang diambil oleh akar itu tidak siap pakai ya. Ya, akan terjadi fotosintesis dulu di daun ya. Setelah itu baru akan siap dipergunakan sebagai sumber energi oleh si tanaman ini. Jadi semua daun itu penting ya. Wow dia di bawah, mau dia di atas, dia punya kontribusi untuk melakukan fotosintesis atau memasak sumber nutrisi yang didapat dari dalam tanah oleh akar tanaman ini. Ya. Jadi semua daun itu penting ya. Yang tidak punya kontribusi adalah pucuk ya. Kalau pucuk dari tanaman dia bertumbuh, justru dia sebaliknya membutuhkan nutrisi lebih supaya dia bertambah panjang terus ya. Karena itu pucuk-pucuk selalu kalau tidak dibutuhkan kita stop dulu, kita axle brake dulu ya. Jadi saya rasa untuk kali ini update anggur transfiguration cukup sekian dulu ya. Kita akan update lagi nanti ya setelah buahnya sudah semakin besar dan kalau ada butuh seleksi lagi ya atau penjarangan lagi buahnya ini kita akan jarangkan lagi ya. Kalau sudah terlalu dempet kita jarangkan lagi ya. Sementara cukup sekian dulu untuk penjarangan buah ya. Dan pohon sudah saya tetapkan cukup ada 2 sekunder ya supaya tidak terjadi perebutan nutrisi ya. Jadi sementara kita tinggal tunggu waktu 2 atau 3 minggu lagi untuk melihat pertumbuhan dari anggur buah dari anggur transfiguration ini ya. Ya, jadi untuk hari ini saya rasa cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi 2 atau 3 minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.